Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kalau kemarin kita membahas kesuksesan seseorang, kali ini saya ingin mencoba untuk belajar dari kejatuhan orang lain. Saya sudah minta izin barusan lewat telepon. Saya mendapat inspirasi dari beliaunya ini yang jatuh ya di ayam broiler. Ini tidak dimaksud untuk menyudutkan, saya bilang, tapi sebagai bahan belajar untuk kita semua. Untuk saya khususnya yang mulai tertarik dengan ayam. Jadi saya ingin belajar apa yang harus tidak dilakukan gitu. Maksudnya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah kenapa harus jatuh ya. Kebanyakan, kata teman saya ini, kebanyakan adalah karena fluktuasi. Saya lewat telepon barusan ya, karena jarak yang jauh 360 kilo. Jadi saya tidak menampilkan apa pembicaraan saya barusan dengan kawan saya ini. Jadi kenapa harus jatuh ya? Alasan yang pertama adalah lebih banyak ya, hasil diskusi barusan, lebih banyak karena fluktuasi harga yang tidak kuat untuk menanggung harga yang di titik terendah. Kalaupun tidak di titik terendah tapi mengalami kerugian lah karena fluktuasi harga tersebut. Kenapa fluktuasi harga terjadi di ayam broiler? Karena sesuai dengan prinsip ekonomi ya, bahwa permintaan lebih sedikit dibanding suplai yang ada. Jadi apalagi kita melawan perusahaan-perusahaan yang besar. Ayam broiler ini dikelola oleh perusahaan yang besar, taruhlah di close house yang sekali panen itu 40.000 gitu. Sementara menurut teman saya paling banyak itu hanya 1.500 ya. Memang benar waktu itu saya menyaksikan kalau teman saya ini hanya sedikit menyuplai antara 1.000 sampai 1.500 karena menggunakan 3 kandang ya. 3 kandang tersebut diisi oleh ayam broiler yang pada saat itu tidak bersamaan, tapi bulan pertama diisi DOC, bulan kedua selanjutnya, bulan ketiga selanjutnya. Jadi berputar walaupun menggunakan sistem perputaran begitu, tapi hanya kuat 2 tahun katanya, hanya kuat 2 tahun, lantas beralih ke ayam petelur. Otomatis dia harus mengganti kandang lagi kan, karena ayam petelur memerlukan kandang yang khusus. Itu kebanyakan yang terjadi, yaitu tidak kuat menghadapi fluktuasi harga, termasuk teman saya yang mengisi kandangnya 1.000, baru pertama kalinya langsung waktu panen berada di harga yang rendah, akhirnya jatuh. Sekali lagi ini bukan menakut-nakuti, toh banyak juga ayam broiler termasuk Pak Haji kemarin yang saya ceritakan adalah satu contoh sukses dari peternak ayam broiler. Nah, jadi lebih ke tidak kuat mengelola di keuangan karena akibat dari fluktuasi tersebut. Nah, terus yang keduanya, kalau menurut teman saya ini adalah merasa bersalah katanya, merasa bersalah kalau dulu orang tuanya ya, bukan teman saya, kalau dia tidak mengangkat karyawan. Jadi yang mengelola adalah teman saya ini yang waktu itu masih kelas 2 SMP. Jadi tidak intensif jadinya
tidak intensif, dan bersyukur ayam tersebut hidup gitu, ibaratnya begitu. Bersyukur ayam tersebut hidup, tapi kelolanya juga kalau disebut asal-asalan ya tidak gitu ya, tapi sekenanya waktu habis pulang sekolah, pas mau sekolah gitu ngasih pakan ayam, terus pulang sekolah dia ngontrol gitu kan, terus ya seperti itulah. Jadi kalau mengangkat karyawan, kalaupun dia bisa sebetulnya dengan oleh satu orang 1.500 sampai 5.000 itu ya harusnya mengangkat karyawan. Jadi lebih intensif, aspek sosialnya juga lebih ada gitu ya, ada aspek sosialnya, yaitu mengangkat karyawan tersebut dari yang tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan, ditambah dengan doa dari karyawan tersebut yang bertambah. Itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah lebih ke gaya hidup ya, lebih ke gaya hidup. Misalnya untung sedikit sudah merasa diri pengusaha, naik kelas gitu, bukan menambah ayam, dan sebagainya. Terus yang kelimanya, ini pada saat itu barusan kepikiran terakhir-akhir ini, katanya kenapa tidak di lahan beliau membuat kandang. Justru ini berada di pemukiman, di tengah-tengah pemukiman. Pernah suatu ketika hampir 50%-nya ayam mati karena ada yang meracun gitu ya. Karena sekali lagi di tengah pemukiman, walaupun sedikit untuk ukuran ayam broiler 1.500 itu bisa dikatakan sedikit ya dibanding yang 40.000, 50.000 gitu. Tapi di ukuran pemukiman yang padat penduduk itu termasuk banyak. Nah, jadi mungkin karena baunya ya, karena baunya. Terus yang keduanya karena suaranya, karena ayam itu kan nggak berhenti bersuara. Nah, terus karena macam-macam lah. Jadi ada orang yang meracuni ayam tersebut, akhirnya mati. Pernah suatu saat begitu. Nah, jadi perhatikan bahwa sekeliling lingkungan itu sangat penting sekali buat beternak ayam, karena sekali lagi mengurangkan polusi, paling tidak polusi bau, ya. Yang keduanya polusi suara, ya. Bau dari dari telainya itu, bau dari pakan ya, dari pakan, terus dan suara ayam yang tidak pernah berhenti. Nah, selanjutnya ini banyak faktor ya, banyak faktor. Yang keenamnya itu adalah kekeliruan di dalam pakan ya. Ada rasanya keliru karena pengen yang lebih ekonomis, jadi salah kaprah. Ya, malum dari HPP yang sekarang aja katanya jatuh di angka 21-22 ribu untuk satu ekor ayam. Nah, otomatis 500 rupiah pun itu sangat berarti. Ya, selisih 500 rupiah misalkan 22.000 dari kebiasaan umum ya. Kebiasaan umum HPP-nya itu kurang dari 500 saja sangat berarti. Kalau kali 1.000 aja kan udah 500.000 gitu. Ini untuk mengurangi itu, tapi berakibat fatal ke ayam. Ya, dari sisi coba-coba pakan gitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi ayam broiler ini sangat sensitif katanya. Jadi harus mengikuti anjuran pakan lah. Anjuran pakan yang dari pabrikan. Gitu. Jadi yang namanya ayam broiler ini sudah diset sedemikian rupa gitu. Jadi ayam pabrikan itulah harus dominan. Selanjutnya teman-teman semua, selain itu juga faktor kandang. Faktor kandang ini
dia dia menggunakan kandang yang dia buat ya, walaupun bukan close house tentu saja, tapi kandang dari bambu. Ya, satunya lagi itu di rumah, dia bilang. Satunya itu lagi di rumah, otomatis pencahayaannya itu karena rumahnya ini sirkulasi udaranya kurang bagus, otomatis pencahayaan sama sirkulasi udara juga sangat mempengaruhi. Nalum yang kita kelola adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup yang biasa diumbar, ini ditekan di sebuah kandang itu, jadi harus memperlakukannya dengan bijak gitu, dengan bijak. Pernah suatu ketika, misalkan ketika DOC datang, hampir separohnya juga mati gitu, nah, karena termasuk di daerah yang sejuk ya, termasuk di daerah yang sejuk di Kota C, jadi suhu udara itu sangat penting ya. Apalagi ayam konon katanya untuk DOC membutuhkan suhu sampai 30 derajat, 31 derajat. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kawan saya ini, apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan terhadap ayam ini. Paling tidak itu yang disampaikan ke saya, bahwa memelihara ayam ini tidak semudah yang kita lihat, apalagi ayam broiler, tetapi lebih banyak aspek yang harus diperlakukan. Nah, lebih lebih bagus lagi katanya dia mengikuti anjuran dari pabrikan DOC, pabrikan pengelola ayam gitu ya, dalam mengelola atau manajemen ayamnya itu, karena itu sudah dihasilkan dari penelitian yang intensif ya. Nah, penelitian yang dilakukan sudah cukup lama terhadap, dan terus menerus atau berkesinambungan dari mulai zaman dulu sampai ayam itu ditemukan, genetika ayam itu ditemukan sampai sekarang. Dan yang lainnya adalah, walau bagaimanapun katanya ayam itu adalah makhluk hidup. Kalaupun melalui rekayasa genetika, ayam itu tetap makhluk hidup. Jadi untuk tetap hidup, tetap tumbuh, tetap berkembang, bagaimanapun harus ada tata caranya tersendiri. Ada aturan-aturannya dan ada pakem lah, ibaratnya begitu. Pakem yang dibuat oleh bukan pencipta, atau ya sebut saja pencipta dari genetika tersebut. Nah, hasil rekayasa genetika itu. Jadi alangkah baiknya gitu adalah ikuti anjuran dari itu tadi, perusahaan yang menyuplai mulai DOC, mulai pakan, ada sebagainya, itu udah melalui proses penelitian dan perhitungan yang benar, bisa dikatakan gitu, yang seharusnya. Di sisi lain, dia menganjurkan kalau mengelola ayam tersebut tidak di tempat pemukiman yang padat penduduk. Untuk ayam-ayam yang broiler ini dia menganjurkan begitu, tetapi di tempat-tempat yang bahasa dia itu rineh itu, di tempat yang terpencil, karena ayam itu rame, ayam itu mengeluarkan bau mau tidak mau, apalagi kimia yang dikeluarkan oleh ayam seperti amoniak dan sebagainya, itu harus diperhatikan supaya ayam tersebut tetap hidup, tetap nyaman, dan juga mencegah hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan, seperti tadi teman saya itu ada yang meracun misalkan, ada yang karena iri atau karena karena merasa terganggu dan sebagainya, akhirnya
melalui jalan pintas seperti itu. Itulah teman-teman hasil belajar saya, karena saya sebetulnya sangat dekat dengan beliaunya ini. Sewaktu dia mengelola ayam pun saya ikut menyaksikan bagaimana dia berjibaku dengan ayam-ayam tersebut ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ini memang ditujukan khususnya untuk kepada saya pribadi ya. Dan saya tidak kuat untuk penguploadnya untuk pelajaran bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.